Nah, kita mau panggil mungkin yang terhormat Pastor Hengki beserta istri, Pastor Michael beserta istri, dan Pastor Ferry beserta istri bisa berkenan naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan dulu buat mereka. Di Instagram itu sudah ada NGL di Story Youth Fire. Kalian boleh tanya bebas apapun seputar pacaran. Nanti kalau waktunya cukup kita jawab semuanya. Tapi kalau nggak cukup, ya nanti kita jawab beberapa yang bisa kita tanya. Oke, kamu mau di sana atau di sini, Sharon? Tuh, kita nggak bisa sebelahan Ya, aja. kita nggak bisa sebelahan, Sharon. Oh, masih satu kursi lagi ada? Ya, Satu lagi. ya bisa. Oke, mungkin ya, sini aja. Ya, bentar. Oh gini, berarti nggak jadi kursi? Oh ya, kursinya di sini ya. Oke, kita sebelahan Sultan. Ya, Aku deg-degan sebelahnya Pastor Michael, kamu aja. kamu aja Sharon. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Ko Hengki ya. Boleh, boleh. Pastor Hengki ya. Ini pacarannya sama agamanya, Ke gereja loh. ke gereja bareng. Bareng-bareng. Tapi Oh, sama iya. jenisnya. Nah, gimana? Beda jenis. Itu boleh nggak Om? Ini tanya, boleh nggak Om? Oh, Gitu. pertanyaan kamu bukan tanya ke saya. Iya, pertanyaan. pertanyaan. Ada Ulangi, pertanyaan. ulangi itu pertanyaan dari Dari ya, oke. teman-teman ke agama, seagama, Kristen. Segereja. Segereja. Pergi sembah Tuhan Yesus sama-sama. Sama-sama. Tapi sesama jenis juga. Ha. Sesama jenis. Iya. Iya. Ya nggak bisa lah. Dengerin teman-teman, ayo. Alkitab kan jelas. Tuhan menciptakan Adam and Eve. Bukan Steve. Betul kan? Betul. Tuhan menciptakan apa? Adam and Eve. Bukan Steve. Steve. Jelas kan? Gambar Tuhan nanti Pastor Michael bilang apa? Laki dan Perempuan. bukan laki dan laki. Jelas. Gak ada orang terjebak dalam tubuh itu gak ada. Gak ada. Jelas Tuhan menciptakan kita. Betul. Laki dan perempuan. Berarti nggak boleh sama sekali, tidak ada toleransi Tidak sama ada sekali. Tidak toleransi. ada. Karena itu adalah dosa. Dan itu sudah Kemarin, established ya di kemarin Bible. Pak Ditus khotbahnya, wow keras sekali itu. Gak boleh, gak Nggak boleh. boleh. Betul. Itu dosa, dosa. Tadi Pastor Michael udah ngajar, kuasa Tuhan akan memampukan kamu untuk lepas dari semua itu. Amin. 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 Siap. Nah, mungkin ini ke Pastor Michael ya. Pastor Michael, mungkin kan kita kan kadang dibingungkan buat, ini jodoh dari Tuhan gak ya? Kayak gitu tuh. Ini bener gak ya jodohku? Sebenarnya jodoh itu ada gak sih? Dan kalau ada, itu bagaimana konsepnya, Pastor Michael? Silakan. Oke. Pertama saya mau menguatkan apa yang Pastor Hengki katakan. Teman-teman harus tahu, manusia diciptakan dari gambar Tuhan. Pattern, moldnya itu moldnya Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Yang teman-teman harus ingat adalah, yang dari Tuhan menuju kepada berkat dan kehidupan. Tapi yang polanya bukan pola Tuhan, menuju kepada kutuk dan kematian. Oke? Laki-laki dan perempuan di dalam hubungan yang diberkati oleh Tuhan memproduksi generasi yang akan datang. Tapi sesama jenis tidak pernah bisa mereproduksikan apapun. Yang ada sakit penyakit, yang ada kutuk dan mati binasa tubuh, jiwa dan roh. Ya, seringkali atraksi dengan sesama jenis itu yang dilihat adalah tubuh. Emosi rusak, hati rusak, perasaan rusak. Waktu itu digantikan dengan sesuatu yang bukan polanya Tuhan, sebetulnya teman-teman tidak mendapatkan kepuasan, kemerdekaan, kehidupan yang sejati. Karena ingat, tubuh, jiwa, dan roh tidak bisa dipisahkan. Tuhan Yesus memberikan kepada teman-teman semua 3 blessings. Your spirit, jiwamu, tubuhmu dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Jadi harus mengerti dan harus jelas bahwa hubungan sesama jenis tidak didesain oleh Tuhan. Kalau tidak didesain oleh Tuhan, itu hanya membawa kematian. Jiwamu mati, tubuhmu mati, rohmu apalagi pasti mati.
Pertanyaan yang berikutnya, ada nggak jodoh? Saya pribadi tidak percaya dengan yang namanya jodoh. Sebab hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan komitmen itu adalah satu keputusan, satu kesepakatan. Saudara, saya punya istri yang saya kasihi. Ada nggak perempuan yang lebih rohani dari istri saya? Banyak. Ada nggak perempuan lebih cantik dari istri saya? Banyak. Ada nggak laki-laki yang lebih punya wibawa daripada saya buat istri saya? Banyak. Tapi waktu kami memutuskan menikah, kami menikah karena kami bikin komitmen. Saya rela berkorban, saya rela diproses, saya rela mengasihi pasangan saya. Nah teman-teman, jodoh ya, nunggu jodoh, gak ada. Tapi Tuhan sudah menciptakan teman-teman kita semua untuk berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang bisa kita siapkan? Kalau kita goalnya adalah menikah dengan orang yang bisa sama-sama jalan. Hawa diberikan kepada Adam waktu Adam punya kerjaan. Kamu mau berkeluarga? Pertanyaan saya cuma simpel, sah. Umur 20, umur 22, umur 23, sah. Pertanyaan saya kepada yang laki, visi hidupmu apa? Kamu gak usah jadi orang kaya. Kamu kerja gak? Kamu siap menghidupi gak? Hawa diberikan kepada Adam setelah Adam tahu kerjaannya apa. Teman-teman yang perempuan mau cari laki-laki. Anda mau cari laki-laki kaya? Banyak. Laki-laki ganteng? Banyak. Tapi cari seseorang yang tahu visinya, tujuannya, purpose dari Tuhan itu apa. Dan yang berikutnya nih, yang saya mau tambahkan buat teman-teman ya. Waktu Anda mau commit, bagaimana Anda bisa memutuskan untuk komit dengan Tuhan? Simple. Orang tuamu kamu libatkan. Kami waktu memulai perjalanan pernikahan kami, saya dapat blessing dari orang tua saya, istri saya dapat blessing dari orang tuanya. Saya lahir baru umur 12, setiap kali saya suka sama seseorang, saya pasti ngomong sama papa mama saya. Itu adalah prinsip firman. Kalau saya memulai sesuatu, without the blessing of my parents, saya sedang memulai sesuatu, berjalan dimulainya dengan hal yang salah. Sesuatu yang teman-teman dan saya mulai dengan salah, berujungnya pasti salah. Gak bisa memulai salah tiba-tiba bener gitu, gak bisa. Karena itu berdasarkan keputusanmu loh. Dosa beda. Kamu hidup dalam dosa, kamu gak tahu kasih Tuhan, Tuhan intervensi. Tapi kalau kamu sudah ada di dalam Tuhan, keputusan yang kamu buat itu sangat penting, teman-teman. Ya, jadi kalau ada jodoh, enggak. Tapi keputusan. Karena kenapa? Waktu kamu menjalani hubungan kamu, nanti makin lama makin tua, mukamu makin peot. Romantik itu bisa hilang. Perasaan rasa-rasa itu bisa hilang. Tapi apa yang tetap bertahan? Komitmenmu. Apa yang tetap bertahan? Kamu memilih hidup yang aku hidupi bukan untuk aku. Tapi kepada orang yang aku bikin perjanjian. Tidak ada orang tua bikin perjanjian sama anak. Kamu gak pernah bisa milih orang tuamu gak pernah milih anaknya. Tapi suami istri kamu bikin perjanjian. Kamu commit loh. Cuma dua yang kamu bikin perjanjian. God and your spouse. Tuhan dengan pasangan hidupmu. Kita membutuhkan generasi yang tahu. Kalau kamu mau memiliki keluarga yang ilahi. Kamu memilih dan kamu tanya sama Tuhan dan kamu ngikutin parameternya. Diberkati orang tua. Kamu punya visi. Kamu mau berkorban. Kamu mau membangun. Then kamu bisa menjalani sebuah hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Wow. Nah itu jawaban dari saya. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Gak cuma sekedar berdoa, berpuasa, tapi juga ada patternnya dari Ya. Tuhan gitu ya, Sul. Jadi kita juga memijak bumi, melihat patternnya Tuhan, kita melihat Bible say apa, dan juga kita juga tetap berdoa gitu ya, Pastor Michael. Jadi dua-duanya jalan. Karena ada orang yang terlalu rohani banget gak bisa nyentuh tanah, ya kan? Terlalu nyentuh tanah gak ada rohaninya, gitu. Nah, ada mungkin tanggapan dari pasutri-pasutri yang lain mengenai hal ini? Ada yang mungkin mau menambah? Mungkin Pastor Hengki, Atau mau apa? Cik Lisio mungkin?
Iya. Kalau Yes. case kita Iya. berbeda. Biar ada point of Oh, view-nya beda juga Beda ya. gitu. Jadi kita kan nggak harus pendapat ya, Pastor Michael ya. Kalau kami berdua ini dari awal Tuhan ngomong dalam bentuk istri saya pribadi dia dapat mimpi dari Tuhan. Kemudian saya pribadi juga setelah doa 40 hari puasa dan saya tiba-tiba saya tidak cari jodoh waktu itu. Saya hanya mempersiapkan youth camp waktu itu, waktu saya masih remaja. Tiba-tiba di hari ke-40 Tuhan kasih saya dream. Dan saya masih ingat dalam mimpi itu saya masih ingat baju istri saya warna hitam, kotak-kotak dan segala. Saya mau ngomong sama saudara-saudara sini bukan kami bertolak belakang dengan Pastor Michael. Ingat, bisa dua-duanya. Betul. Iya. Betul. Ya. Kalian bisa seperti Pastor Michael bahwa itu adalah komitmen. Betul, saya setuju semua dengan Pastor Michael omongkan. Tapi di case kami ini memang betul-betul Tuhan memberitahu kami bahwa itu jodohmu. Ya. Bahkan saya pribadi hari itu dengan istri saya waktu saat saya dapat dari Tuhan, dia dapat dari Tuhan, kami cukup sulit. Kenapa? Karena istilahnya beda secara sosial ekonomi kami berbeda jauh sekali. Istri saya dari keluarga yang sangat mampu, saya dari keluarga yang sangat biasa. Nah, apa yang membuat saya hari itu tetap bertahan adalah karena saya dapat janji. Saya dapat firman. Kalau hari itu, kemudian Pak Petrus Agung tanya sama saya, kenapa kamu terus bertahan di tahun yang ke-1, ke-2, sampai ke-5, ke-6, dan ke-7 kamu tetap mempertahankan? Because I got the word. Aku dapat firman gitu loh. Bahwa dia adalah jodoh saya. Dan akhirnya kami menikah. Dan dalam perjalanan pernikahan saya dengan istri saya ini, saya banyak menemukan sesuatu dalam hidup saya. Kita menikah dari tahun 2002 sampai sekarang berarti 20 tahun ya. 22 tahun. 2002 kami menikah dan pacaran 7 tahun. Jadi sudah 20 tahun. Saya lihat dalam hidup saya waktu di dalam calling, kemudian dalam keputusan-keputusan dalam persimpangan, selalu dia dapat firman. Selalu Tuhan bicara melalui mimpi kepada istri saya. Dan itu selalu pilihan yang tepat. Jadi saya bilang ya jodoh. Itu yang saya alami gitu. Oke, Jadi kita saling dapat melengkapi nih ya. point of view Saudara yang bisa lihat berbeda. dua-duanya. Jadi kalau teman-teman ada yang, loh aku berdoa nggak dapat, aku cuma komitmen. Ada juga contohnya. Betul. Ya, loh iya, natural jalan walk with God Sebetulnya nanti. menguatkan apa yang Pastor Hengki katakan. Saya kan pernah, saya di khotbah saya ngomong, saya kenal istri saya tuh sejak umur 7 tahun. Iya. Oh. Waktu saya ketemu dengan dia lagi di umur 18 tahun, saya sudah suka sama istri saya, tapi dia gak suka sama saya. Dan dia gak mau, saya waktu itu masih tinggal di Amerika. Dan dia gak mau tinggal di Amerika, dia pindah ke Indonesia for good. Waktu saya ketemu dengan istri saya di tahun 2019, saya sebetulnya sedang mendoakan satu orang yang lain. Iya, Pengakuan. saya sedang mendoakan yang lain. Tapi lampu hijau dari Tuhan yang gak ada. Apa yang kurang waktu itu? Wanita itu tidak mau bikin komitmen karena dia takut Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Oh. Takut, nggak mau. Waktu saya taruh di kaki Tuhan. Karena saya bilang saya nggak akan tinggalin calling saya. Yang mati buat saya Yesus. Ya. Mau saya suka sama orang, I'm not gonna leave Jesus, enak aja. Ya. Ini kekasih jiwa saya. Tiba-tiba ketemu lagi, istri saya dapat suara dari Tuhan. Hatinya berubah. Saya pernah suka sama dia 10 tahun sebelumnya. Dan itu Tuhan munculkan kembali. Gitu. Nah, jadi ini melengkapi nih apa yang Pastor Hengki katakan, ini melengkapi. Mau dibilang jodoh nggak? Jodoh. Jodoh. Iya, Jodoh. tetap. Tapi tetap. ada faktor di mana kamu berjalan di dalam ketetapan Tuhan. Memutuskan dan memilih. Pokoknya nggak ada blessing dari orang tua. Pastor Hengki dan Dr. Alice menunggu sampai blessing itu turun. Betul. Nggak dilabrak loh. Harus. Istri saya bilang gini, kalau sampai kamu maksa saya menikah tanpa blessing orang tua, walaupun Gabriel muncul, nggak jadi. Karena dia hormat sama orang tuanya. Wow. Coba mau ngomong ya ini. Mau nambahin. Tahu enggak kenapa? Karena kalau orang tuaku sudah terbukti itu sayang sama aku, betul enggak? Kalau ini kan belum terbukti. Betul. Jadi, iya dong, kan belum terbukti. Sudah kelihatan ngasih makan aku, membesarkan, nyekolahke sampai tinggi-tinggi, sudah kelihatan.
kelihatan depan mata, pakai logika aja ya saudara-saudara. Nggak usah ngerah-ngerah banget. Jadi saya enggak mau menikah tanpa restu. Ya, jangan kawin lari. Kawin dengan berkat Tuhan, ya, sama restu orang tua. Wow. Ini saling melengkapi ya Saling Sultan melengkapi. ceritanya. Jadi teman-teman buat yang lagi bingung-bingung ya tentang jodoh, resapi tadi yang sudah diomongkan, dicatat kalau perlu ya Sultan, dicatat nanti Terus tambah lagi tadi direnungkan. Sharon, waktu Pastor Michael nambahin bagus tuh. Dia berkata, mulai sesuatu pernikahan dengan yang benar. Betul. Betul. Jangan pernah memulai sebuah fondasi dengan sesuatu yang salah. Yes. Contoh nih, kamu hidup dalam perjinahan, terus nikah, hamil di luar nikah. Kamu memulai fondasi pernikahan dengan sesuatu yang salah. Ya, betul. Dan itu pasti hancur. Fondasi yang kau bangun dengan cara kenajisan, cara pemberontakan, kamu tidak dapat restu orang tua. Ujungnya kamu akan menikmati sesuatu yang kehancuran. Jadi buat sesuatu pernikahan, jadikan hari besarmu. Jangan jadikan hari kamu tiba-tiba hamil 1 bulan, 2 bulan, terus kamu sembunyikan. Kamu kenapa? Saya pernah berkati orang nikah, bukan berkati. Tapi datang ke tempat pernikahan yang sudah hamil. Di situ saya lihat wajah pengantin yang tidak bahagia. Dia merasa malu sekali, dia coba tutupin. Terus keluarga besarnya datang seperti Sanhedrin, semua orang-orang Farisi menatap wajahnya. Pengantin itu bukan datang sebagai a big day, hari besar, tapi menjadi hari yang petaka, malu. The Masa worst pengantin day begini? malah ya, the worst day. Coba bayangin, kamu mau menikah masa begini? Saya sebagai pendeta waktu itu lihat kasihan sekali. Jadi anak muda jangan memulai sesuatu yang salah. Ya. Oke. Ya. Ngomong-ngomong tentang sesuatu pondasi yang benar. Zaman sekarang ini bahkan ada pertanyaan dari Instagram. Pastor mau tanya, dulu saya pernah berzina dengan pasangan saya, pacar ini. Tapi tidak sampai berhubungan badan, saling sayang dan sering ke gereja bareng. Tapi sekarang kami berkomitmen untuk sama-sama berubah dan tidak mengulanginya lagi. Itu bagaimana pendapat Pastor? Mungkin ini Pastor Ferry bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh nakal, ya, berkata, saya pernah mendengar perkataan, tenang aja, selama belum berhubungan badan, itu belum berzina katanya. Padahal firman Tuhan berkata, kita cuma di pikiran tok, kita udah berzina. Ya. Kamu cewek-cewek, ya cowok juga lah sekarang sama aja, jangan pernah mau dibodohin sama perkataan seperti itu. Alkitab udah ngomong, Alkitab tuh standarnya kita, pedomannya kita. Ayo, kita selama kita tidak berhubungan badan, ya apapun itulah bahasanya istilahnya, kita masih belum berzina, bodoh. Jangan percaya. Ya Alkitab firman Tuhan hanya berkata, kamu cuma membayangkan saja, itu udah berzina. Nah jadi dengan apapun lah, mau dengan istilah-istilah anak zaman sekarang, jangan pernah mau dibodohin. Ya berzina, udah gak usah dikurang-kurangin Alkitabnya. Tapi kalau mau berkomitmen buat berubah, baiknya putus atau dilanjutkan atau bagaimana Kak Fer? Pertobatan tuh gak bisa instan. Dilihat dulu. Ya dilihat dulu toh. Atau mau jawaban yang paling ekstrim? Kalau saya dulu ekstrim, putus. Loh kok gitu kenapa Kak Fer? Kok kamu mau membuat sebuah fondasi rumah tanggamu di awal dengan sesuatu yang gak baik? Sorry to say that. Kalau ekstrim ya. Dulu aku sama Kover sama Cepi juga sama kok. Ya ada kayak Pastor Michael tadi cerita. Kita pacaran banyak godaannya enggak? Banyak banget lah. Waktunya berduaan banyak kok. Ya toh kita pernah melakukan sesuatu yang bahkan ekstrim. Hari itu kita masih pacaran, kita liburan ke Cirebon. Orang berpikir nginep di hotel mesti satu kamar. Tanya saksinya. Saya hari itu masih pacaran, kita mau liburan pergi ke Cirebon. Satu kamar enggak. Satu hotel, lantai kamarnya kita beda. Kenapa? Jaga. Enggak kuat kok ngapain. Kenapa kita mencobai diri kita sendiri? Pertanyaannya hari ini, berani enggak kayak gitu? Wow. Itu jawaban dari saya. Pastor Michael sama Pastor Hengki kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Ya. Mungkin dari... Nih istri saya coba ya. cerita. Dari Cilisya mungkin? Dulu waktu itu tiba-tiba setelah kami menikah, kemudian dia tiba-tiba ngomong satu rahasia kepada saya cukup kaget. Kita kan pacaran 7 tahun.
Itu 7 tahun. Nah, itu dia tiba-tiba ngomong gini, waktu di kamar dia ngomong gini, kamu tahu nggak? Ada satu rahasia yang tidak pernah saya ucapkan sama kamu selama kita pacaran 7 tahun. Yang cewek pakai sabuk pengaman. Dia ngomong gini. Dia ngomong begini, sekali kamu minta, walaupun kita dari Tuhan, selesai. Gak ada basa-basi. Sekali kamu minta hubungan seks, bubar. No kompromi istri saya. Lebih baik saya jadi biarawati, dia bilang gitu. Luar biasa teman-teman. Berani gak nih ya teman-teman kira-kira kayak gitu? Betul kayak gitu Cik Lisya? Bener gak ini? Coba bener kayak gitu? Ya betul, betul. Walah. Luar biasa. Pokoknya gini, yang penting punya pasangan tuh harus berintegritas. Kalau sebelum menikah sudah nyuri-nyuri, colong start berarti tidak berintegritas. Kalau masih pacaran aja sudah tidak berintegritas, apalagi nanti kalau sudah Menikah. ya kan? Betul enggak? Waktu pacaran manis banget. Begitu sudah menikah jadi diabetes. Ya kalau manisnya enggak ada. Diabetesnya aja yang sisa. Hah? Diabetesnya aja yang sisa. Ya ingat-ingat ya perempuan, terutama wanita. Wanita. Kalau cowok ya nanti bagiannya Pak Michael sama Pak Ferry ya. Jadi gini, tak kasih logika. Kalian itu kalau melakukan berhubungan itu kans untuk hamil itu sangat besar. Ya, logikanya begini. Kamu hamil, amit-amit ya. Hamil terus tiba-tiba pacarmu besoknya meninggal. Tak kasih contoh ekstrim ya, meninggal. Lah terus yang nanggung malu siapa? Kamu toh, yang perempuan, betul? Tuh. Yang rugi siapa? Kamu, betul perempuan? Tuh. Ya. Yang membesarkan anakmu nanti siapa sendirian? Kamu kan? Ya. Jadi nanti membesarkan sendiri, bayari sendiri, nggak ada yang nolongin kamu. Kamu sudah menderita, sesal tidak berguna, ya. Satu itu. Terus dari sisi kedokteran, ya. Ada banyak penyakit-penyakit itu yang menular lewat apa? Hubungan seks. Pinter Sharon. Lewat hubungan seks, ya. Sharon ini nurse dia, makanya pintar. Ya, apa penyakitnya? Macam-macam. Dari yang bisa disembuhkan sampai yang tidak ada obatnya, termasuk HIV. ya, udah ngerti ya. Ingat ya, pastikan calonmu itu tidak bukan penjahat, ya. Ya, karena kalau dia gonta-ganti nanti kamu ketularan macam-macam, ya. Betul. Hidup kudus, amin. Amin. Hidup kudus, cari yang cinta Tuhan yang sama-sama hidup kudus, ya, amin. Dah. Ada satu pertanyaan lagi nih Mau buat nambahin Cepi. Cepi. mau nambahin. Nah sekalian pertanyaan nih Cepi, sekalian pertanyaan. Tadi kan kalau Ko Ferry, ya suaminya Cepi bilang, putuskan saja, Yes. gitu kan. Nah, what if kita tuh merasa, lah kalau diputuskan terus aku nanti sama siapa? Apa ada yang bisa mau menerima aku kembali? Apakah ada orang yang baik untuk menerima aku? Dan begitu. Nah, coba boleh ditanggapi Cik, kalau dari suaminya Cepi, putuskan. Nah, teman-teman kan mesti teratapan nih, putuskan terus aku sama siapa nanti gitu. Coba Dengan posisi udah pernah jatuh. ya, Betul. dalam posisi sama sudah mantannya. pernah. Oke. Betul. Yang pertama, ini khususnya untuk wanita sih ya, khususnya untuk wanita. Maaf, jangan bodoh-bodoh. Kalau cowok sayang sama kamu, dia enggak akan pernah minta. Nah, tuh ya. Didengerin. Jadi hati-hati. Cowok saya gendah ya Yang cowok. pacarnya minta bilang, kalau kamu sayang sama aku, buktikan dong dengan ini. Alah, enyah ya, pergi. Enyah dari hadapanku ya. Itu pasti saya buktikan 100% dia enggak sayang sama kamu. Kalau seorang pria sayang sama kamu, seorang pria yang dewasa, sayang, beneran serius sama kamu, tidak akan pernah dia ini menyentuh kamu.
Dia akan sangat menghargai, dia akan sangat menghormati kamu seperti Tuhan menghargai dan menghormati kamu. Wow. Jadi kita harus tahu dulu value kita di hadapan Tuhan itu kayak apa. Nah, untuk menjawab yang tadi Kak Sharon tanya ya. Jadi memang khususnya wanita ya, kayak tadi Tante Lisha bilang, kita ini yang paling dirugikan ketika kalau kita ini jatuh. Ada bekasnya gitu. Dan ternyata buruknya tidak hanya di fisik, tapi di roh, di jiwa, Ya, betul. itu juga melukai, apalagi yang cewek. Berapa banyak di antara kita yang kita ini pernah jatuh, saya ini pernah jatuh dalam dosa perzinahan, enggak sama Ko Ferry, dari yang sebelum-sebelumnya. Pernah jatuh dalam dosa perzinahan, dan itu sangat merusak gambar diri. Jadi apa? Jadi tidak serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau buat aku ini tidak layak, aku ini minderan, aku ini jelek. Wes pokoknya nek lihat cermin ki wong ki kok elek banget, jelek lah. Aku nek melihat diriku sendiri tuh aku jelek banget. Berapa banyak di antara kita di tempat ini yang saudara ini sudah pernah jatuh dalam dosa perzinahan dan saudara merasa aku kok jelek banget ya. Ini adalah akibat. Kenapa? Ini salah satu yang setan ini coba untuk rusak. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Rupamu ketika saudara ini mencoba untuk melihat siapa saudara sesungguhnya. Betapa saudara ini dicintai, saudara dihormati, dihargai, itu tuh enggak bisa kelihatan. Yang kelihatan ya, aku ini jelek, aku ini enggak layak, aku ini rusak, aku ini kotor. Wanita, khususnya wanita ya, khususnya wanita, Anda akan sangat-sangat dirugikan. Makanya pintar-pintar milih cowok. Ya, jangan yang ayo toh buktikan kalau kamu ini sayang, kalau kamu ini cinta sama aku, pret lah pokoknya ya. Pret. Nggak, tidak masuk di dalam standarnya kita ya. Kita ini anak-anak Kristus, anak-anak yang militan, tidak masuk dalam standar militan, oke? Luar biasa. Kemudian menjawab yang dari tadi Kak Sharon ya. Ada enggak yang mau sama saya terus dengan posisi saya ini sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara di depan saudara ada contohnya. Dari orang yang merasa bahwa aku mungkin bahkan ekstrimku tuh gini, aku tuh enggak akan nikah mungkin. Udahlah, wis lah. Atau mungkin gini, aku akan dapat cowok yang mungkin standar itu sama kayak aku. Yang paling ya minum-minum lah. Yang juga sudah pernah jatuh di dalam dosa lah. Ini aku sudah pelayanan loh ya. Hari itu aku sudah pelayanan. Tapi perasaan itu tuh mengintimidasi banget. Jadi aku sangat merasa bahwa, aku yakin banget bahwa besok pasangan hidupku adalah orang yang paling sama kayak aku. Tidak lebih, bahkan kurang. Aku tahu. Dan aku akan menerima itu. Karena aku merasa memang aku kayak gitu. Tapi puji Tuhan hari ini, saudara lihat ada contoh di depan saudara. Tuhan kasih saya seorang pria yang takut dan cinta akan Tuhan. Yang berintegritas, yang gak berani sama sekali nyentuh ya. Pegangan tangan aja keringetan deh. That's my pastor. Keringetan. Tidak pernah pacaran. Tidak pernah pacaran sabrek. Gila dah. Tidak pernah pacaran, tidak pernah tahu wanita ya. CFP pertama kali berarti ya, pacar Iya, pertama. saya pacar pertama kali. Bahkan belum pacaran. Kita kan dulu kan mengikuti firman Tuhan ya, gak ada pacaran ya. Adanya tunangan. Enggak. Itu Tidak luar pernah biasa. ditembak. Tidak pernah ditembak. Itu luar biasa. Lihat ya saudara, waktu pertobatan terjadi Tuhan kasih yang terbaik loh. Nah teman-teman, dari tadi saya benar-benar keingat waktu Dr. Alice Abi bilang. Ingat teman-teman, pertobatan bukan berarti menggagalkan konsekuensi. Ya. Konsekuensi tetap harus dijalanin. Karena ada namanya hukum tabur tuai. Tadi Sultan kesaksian, dia kena utang, dia bertobat ketemu Tuhan, gak tiba-tiba utangnya bangun tidur Ya. hilang. Mungkin ada yang berpikir, oke, saya hamil, aborsi. Konsekuensi, itu nyawa hidup loh. The spirit of the child, roh anak itu gak mati. Dan dia berseru siang dan malam di hadapan Tuhan. Itu ada bukti di firman. Jadi semua yang kita lakukan kita harus ingat. Ada konsekuensi. Betul. Dan konsekuensi tetap harus dijalankan. Ada orang misalnya penjara seumur hidup, hukuman mati karena bunuh orang. Sampai di penjara dia berjumpa dengan Tuhan, lahir baru. Bukan berarti dia lepas dari hukuman mati. Ya. Hukuman matinya tetap harus dijalanin. Jadi teman-teman harus tahu, bertobat kasih karunia Tuhan.
memberikan satu kelepasan, tapi konsekuensi itu harus jalan, harus dihadapi. Tapi kalau kesaksiannya Pastor Ferry sama Ebi tadi itu luar biasa. Saya sepakat dengan Pastor Ferry, di dalam case yang tadi harus putus. Putus dulu, bertobat sungguh-sungguh masing-masing. Tapi karena dia Bapa yang baik, di dalam pertobatan kalau dua-duanya hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi lihat, dua orang ini saling mengasihi dan mau, mustahil gak Tuhan restorasikan? Enggak. Tapi itu bukan yang dikejar, pertobatannya yang dijalani dulu. Pertobatan. Karena firman berkata, Tuhan akan memberikan yang menjadi kesukaan hatimu. Kalau kita percaya dengan kasih Bapa, kita lakukan dengan caranya Tuhan. Kesaksian Ebi barusan menerima yang terbaik. Seorang yang gak pernah pacaran, seorang yang belum menguduskan dirinya, itu diterima. Itu adalah hadiah dari Bapa Surgawi. Wow, tepuk tangan dulu buat. Hadiah sebuah pertobatan ya, Sul. That's my pastor. Oh, that's my master. That's my pastor. Ya, ini kita buka pertanyaan, gak apa-apa ya Kak Enggi ya? Iyo, gak apa-apa kita buka pertanyaan. Ya, kita buka 2 orang penanya. Nanti kalian kesini aja. Nanti biar Iyo yang pilih. Oh, Io apapun. akan ke sana, Sultan. Io akan ngasih mikrofonnya Ya. ke... Oh, ini kesana udah berarti ada ya? satu. Ya ini udah ada satu nih. Om maju ke sini. Oke, boleh. Yang baju kuning deh, boleh deh coba. Satu lagi, sudah. Oke. Oh iya, boleh. Langsung pertanyaan ya. Langsung, oke. Ya. Nama dan dari mana? Galang, perkenalkan nama saya Galang. Terus ini kan tahun kemarin saya pernah ikut, terus enggak sengaja lihat kakak panitia yang badannya agak berisi, langsung cinta pandangan pertama itu gimana Om? Cinta pada pandangan Ya. pertama. Cinta pandangan pertama. Ya. Terus tahun ini kemarin juga tadi malam sampai mimpi juga, tak cari-cari kok enggak ada. Mimpi. Tapi ini pertama kali loh suka sama dia, maksudnya sebelumnya belum pernah pacaran. Itu gimana? Ya, berarti Apakah itu jodoh dari Tuhan? soalnya juga mimpi ya. Ya, soalnya 3 kali mimpi. Oh, mimpi 3 kali. Saya suka masak, badannya agak berisi gitu kan. Terus agak gemoy gitu. Gimana? Nah ada enggak ya? Siapa ya? Ada, dulu dia panitia, tahun kemarin panitia, namanya siapa ya? Ada pirang-pirangnya gitu loh. Ada pirang-pirang. Badannya ya segini lah, agak itu. Ya, Saya kan udah suka yang itu. Udah sama ya. Saya suka masak, jadi nanti kalau saya masak banyak kan dia bisa ngabisin gitu. Gimana? Dia suka masak, kalau bajunya bisa habisin. Oke, Itu gimana? terima kasih Galang atas pertanyaannya. Jadi mungkin Pastor, siapa sih yang menjawab ya? Pastor Ferry ya. Cinta pada pandangan pertama. Sampai ke bawah mimpi, Mimpi 3 kali. Itu Apakah jodoh dari itu Tuhan jodoh nggak? dari Tuhan atau Silakan, bukan? Pastor Ferry. Cinta pandangan pertama, Cinta Om. pada pandangan pertama. Jadi belum pernah ketemu, Bentar, tiba-tiba bentar. lihat. Tadi ditambah apa? Ngimpi. Mimpi 3 kali. 3 kali. 3 kali Kak Enggi. Kalau masalah mimpi ngomong sama saya. Pertanyaan saya gini, kamu yang mimpi? Malam kemarin juga mimpi pas di hotel ya. Pas Enggak, kayak, tapi Yang- tapi yang- enggak macam-macam, cuma Enggak, kayak enggak. kayak kencan doang gitu, kayak makan. Enggak, Saya enggak. masak kencan terus dia. Dengerin lo, kamu yang mimpi kan? Iya. Ceweknya ngimpi nggak? Enggak tahu sih. Gak tahu. Gak Jadi tahu. gini, Mana ya? nih ya, Nggak ini ada dari saya. Makanya gini loh, seringkali jodoh dari Tuhan tuh diartisalahkan sama orang. Aku dapat dari Tuhan, kamu jodohku. Padahal itu adalah witchcraft, itu sihir. Supaya orang itu takut gara-gara saya dapat suara Tuhan, kamu jodohku. Saya nggak setuju juga dengan begitu. Kalau memang kamu jodoh dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan cuma ngomong sama saya. Ya. Tuhan harus ngomong sama dia. Istri saya dulu jelas banget, dia ngomong, Tuhan, kalau Tuhan kok nggak bicara kepada calon suamiku, kepada saya, ya dia nggak mau sama saya. Walaupun dia dapat mimpi dari Tuhan, nggak mau, saya nggak mau. Dia nggak mau sama saya. Jadi kalau dari Tuhan tuh pasti dua-duanya akan dapat dari Tuhan satu Betul. tuh. 2, 3 saksi itu perkara dikatakan sah. 1, 2 kamu dapat, calonmu dapat. 2, 3 siapa? Harus orang ketiga. Orang yang tidak pernah kenal sama kalian. Kalau perlu begitu. Kalau kita mau ngomong yang supranatural nih. Harus orang tidak kenal sama sekali sama kalian. Dan dia dapat dari Tuhan pribadi buat kalian berdua. Baru itu firm. 2, 3 saksi firm. Sah. Bisa dipahami Galang?
Bisa ya, jadi itu mimpi itu kamu harus pertanyakan dulu mimpinya. Bisa bunga tidur. Bunga tidur, bisa Atau mikirin bunga terus. malam. Mikirin terus dan mimpi. Tapi dia cewek kedua mimpi. Yang pertama ada cewek bule itu tapi mimpi Loh, basah gitu. yang dimimpikan Ah, itu ceweknya sudah fix. banyak. Sudah fix berani. Gimana itu? Ini Gak gimana perlu tuh? dijawab. Mimpinya ceweknya ternyata nggak cuma satu. Ternyata gak cuma Dua. tujuh. Tapi apa salah satunya jodoh atau bukan Om? Pokoknya kalau jodoh harus yang perempuan juga dapat Ya. dari Tuhan. Oke, siap. Itu form 2, form 3-nya adalah orang Dari ketiga. orang Ya. lain. Hamba Tuhan yang rohani. Ya. Namanya siapa tadi? Galak, galak, G-A-L-A-K. Galak. Galak. Oh, galak tiap hari baca Alkitab enggak? Seminggu sekali aja pas di gereja aja. Seminggu sekali pas di gereja. Seminggu sekali. Tapi saya suka dengar musik rohani kalau masak atau beres-beres. Soalnya di rumah juga tinggal sendiri gitu. Ya. Tapi harus baca Alkitab setiap hari. Ya, terus berdoa tiap hari, nantilah mungkin habis itu dapat mimpi yang benar ya. Ya, betul. Kalau Ya. enggak pernah baca Alkitab, jangan ngimpi dulu ya. Ya. Mimpinya besok-besok. Oke, terima kasih jawabannya. Simpan dulu jawabannya yang lain. Terima kasih Galang. Terima Selanjutnya, kasih. tepuk tangan buat Galang. Ini kayak Yusuf nih, tukang ngimpi. Ya, silakan perkenalkan nama dan alamat. Cek enggak? Iya udah. Ya, udah, sudah Kak. itu. Ya, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Curiga. Shalom, Po. Ya, Nama tahu. saya Rafael. Tahun lalu saya juga sempat tanya juga. Tahun lalu saya bercerita tentang saya diselingkuhi sama pacar saya seperti itu. Tapi kali ini beda. Saya mau tanya, apakah ketika saya sebagai laki-laki memutuskan untuk kelak ya menikah seperti itu, apakah saya harus nunggu mapan dulu? Ataukah mapan. hanya, ya mapan maksudnya. Mapan ya? Iya, bukan papan, Iya, papan. mapan. Iya, Ya, kita juga tahu, Rafael. Kita tahu. Lanjut. mapan dulu atau apa ya kayak biasa-biasa aja gitu. Iya. Maksudnya bukan miskin enggak, tapi biasa aja gitu. Oke, intinya sudah punya kerja atau Ya. harus mapan gitu ya. Iya benar-benar Oke. seperti itu kok. Oke, terima kasih. Mungkin yang menjawab Pastor Michael. Pertanyaannya apa? Apakah kalau mau memulai pacaran lagi harus mapan secara ekonomi? Atau secara kerja kerjaan? aja sudah cukup? Atau ya udahlah aku segini aja, yang penting aku bisa cari dan aku bisa berkomitmen, oke gitu. Yang penting kamu bisa menghidupi. Kamu nggak mungkin kasih pasangan kamu, istri kamu makan ciki setiap hari kan. Indomie setiap hari, nggak bisa. Gini, butuh jadi kaya dulu nggak? Enggak. Banyak orang bilang gini, Pastor saya takut untuk memulai sebuah hubungan karena saya belum dapat berkat yang standar kamu ya. Satu hari Tuhan ubah pikiran saya seperti ini. Kalau teman-teman masih sendirian, waktu kamu minta berkat dari Tuhan, kamu dapat porsi untuk satu orang atau dua orang? Satu. Waktu kamu melangkah dengan iman, tapi kamu tahu tujuanmu, kamu bertanggung jawab, kamu punya pekerjaan yang baik, sepakat dengan pasangan kamu, kita akan bangun sama-sama nih. Saya nggak bisa beli rumah punya 4 kamar, nggak bisa. Mungkin ngontrak dulu. Tapi aku kerja, aku mau jalan dengan Tuhan. Kamu sepakat nggak? Dan start by faith. Ya. Waktu kamu mengambil komitmen berdua, waktu kamu berdoa kepada Bapa Surgawi, kamu dikasih berkat 1 porsi atau 2 porsi? 2. Semoga itu menjawab. Apakah harus mapan dulu? Standar masing-masing orang untuk mapan berbeda. Ya. Ada yang mapan berarti punya 100 juta. Ada yang mapan berarti punya 400 juta. Ya. Tapi waktu kamu punya visi, kamu bertanggung jawab, kamu bekerja, ada kesepakatan dengan calon istri kamu yang mau berjalan bersama-sama. Melangkahlah dengan iman. Ingat, diberkati oleh orang tuamu, dengan pemimpin rohanimu, kamu di-celebrate sama teman-temanmu. Kenapa gereja itu penting nih ya? Banyak orang ke gereja bilang, wah ke gereja cari pacar. Saya tanya, sah nggak kamu ketemu dengan pasangan hidup kamu di gereja? Lah salah, masa kamu anak Tuhan mau cari pasangan hidup di nightclub? Di gereja. Tapi kamu harus tahu, kamu di gereja untuk mencari Tuhan. Tapi di tengah-tengah anak-anak Tuhan, kalau kamu mengejar Tuhan, di situ akan ada persahabatan-persahabatan, relationship yang sehat. Kamu berani dikelilingin sama teman-teman. Semua yang dari Tuhan itu terbuka.
Yang dari setan umpet-umpetan. Ya. Ya. Kalau kamu membangun sebuah hubungan yang baik, kamu harus bisa rayakan hubungan itu dengan teman-teman yang lain. Kamu punya kakak rohani, punya teman-teman MK, punya pastor, yang kamu gak takut, hubunganmu itu dipantau, hubunganmu diingetin. Karena hubungan kamu bukan sesuatu yang kamu umpet-umpetin. Karena yang sedang kamu bangun itu diselebrate, kayak Pastor Hengki bilang tadi. Jangan sampai hari pernikahanmu itu hari seperti kamu masuk ke kuburan. Ya. Tapi jadikan hari pernikahanmu itu hari kemenangan. Amin. Karena kamu memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Makasih ya kok. Seperti itu Rafael, yang penting jangan makan Indomie setiap hari. Ya. Selanjutnya dari masih anak SMA. Yang baju SMA dulu. Ya boleh. Nama dan asal. Ya perkenalkan, nama saya Valentinus Panjaitan dari Cilacap. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya di tahun lalu yang YC Move. Waktu itu Pastor Hengki firmannya tentang menaruh apa yang kita miliki di altarnya Tuhan. Oh. Nah, pulang dari YC, saya memutuskan doi saya karena perkataan dari Pastor Hengki itu harus menaruhnya di altar. Nah, jadi setelah saya putuskan, kalau dia kembali gimana kok, Pastor? Menaruh di altar tapi dia kok kembali. Diterima lagi nggak Menarik. ini, Pastor? Saya juga Enggak, bingung, Pastor. pertanyaan saya gini, kamu taruh di altar kenapa? Ya, karena mungkin gak cocok. Nggak Nggak cocok. cocok. Nggak cocok. Karena mengikuti saran untuk menaruhnya di altar. Bukan saya. Kalau kamu Tuhan bicara dalam hidupmu, itu adalah pribadi yang menghalangi engkau kepada Tuhan. Kau harus taruh di altar. Oke kan? Nah oke sekarang gini. Apakah misalnya contoh nih, kalau kamu dulu misalnya putus dengan pacarmu itu adalah menaruh di altar karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Misalnya, ini misal, saya nggak bilang kamu salah, nggak tahu. Saya kan motivasimu menaruh di altar itu apakah saya nggak tahu. Kalau itu adalah karena kamu misalnya jatuh dalam dosa terus dengan mantanmu ini. Nah, jatuh terus. Terus kemudian kembali. Tadi kan jelas kan, suruh putus kan. Alkitab ngomongnya apa? Flee from lust. Artinya apa? Larilah dari hawa nafsu. Di Alkitab tidak pernah diajarkan bahwa terhadap hawa nafsu itu kita suruh bahasa roh enggak? Yusuf itu enggak bahasa roh loh. Yusuf itu lari dari rumah istri Potifar. Yusuf itu tidak langsung berlutut di depan istri Potifar loh, supaya dia dilepaskan dari roh berjinan. Dia keluar, bahkan dia rela melepaskan jubahnya. Karena untuk dosa satu ini, orang yang terkuat tadi yang Pastor Michael khotbah, jatuhnya kan apa? Zina, Samson. Orang yang paling berhikmat, jatuhnya kan apa? Zina, siapa? Salomo. Orang yang dicintai Tuhan sekalipun, itu bukan Daud di awal karirnya dia ikut Tuhan. Dia di puncak karirnya. Sudah disebut sebagai the man after my own heart, adalah buah hati dan cintaku. Jatuh. Artinya Tuhan mau berkata apa? Terhadap dosa satu ini, kamu gak punya pertahanan. Kecuali apa? Lari. Pergi dari dia. Tambah memetok kamu. Nah, karena gak ada pertahanan. Di Alkitab gak ada pertahanan apapun kecuali pergi. Jangan mendekati pintu rumahnya. Jauhilah dari perjinan. Jauhilah dari hari nafsu. Jauhilah nafsu orang muda kata Alkitab. That's the word, itu Alkitab. Ya kalau kamu jatuh lagi, ya kamu kumpul lagi pasti jatuh lagi. Gak usah pakai bahasa roh, pasti kamu jatuh lagi. Betul. Ya saya bukan gak percaya bahasa roh, setiap hari saya bahasa roh. Oke? Tapi khusus untuk ini, kamu harus ilmunya itu. Jawab ya. Cukup menjawab? Cukup. Oke, terima kasih. Terakhir kita akan closing dengan satu pertanyaan Iya, ya. satu pertanyaan. Sultan, Tadi ya. kan kebanyakan yang jawab para pria-pria ya. Iya. Nah, ini mau tanya kepada para istri nih. Suka duka jadi istri hamba Tuhan. Cik Yosefin Nah. dulu ya, Cik Ya, Ci Yosefin dulu deh, boleh deh. Kan tadinya Duka-duka. menolak nih ya, menolak tidak mau. Nah sekarang menerima dengan kondisi menjadi hamba Tuhan. Yang pasti hamba Tuhan Hamba waktunya Tuhan lah banyak ya, hamba terbuang dan itu. Suka dukanya bagaimana Cik Yosefin? Ini suami saya kan ganteng ya. Hamba Tuhan asal ganteng gitu. Enggak. Asal ganteng oke. Enggak,
tapi ini salah satu yang kita harus jaga sih. Soalnya kan apalagi hamba Tuhan di depan khotbah, ada pamornya, apa disukai orang. Ini kita harus saling lebih jaga lah, Ya. supaya tidak jatuh dalam problem-problem rumah tangga yang lain. Tapi itu salah satu dukanya, benar lebih hati-hati. Ya, hati-hati. Iya, lebih hati-hati. Sukanya sih banyak sih. Oh. Apa itu sukanya? Apa itu? Yang boleh diceritakan deh. Kalau dari saya sendiri, saya sangat menikmati ministry bareng suami saya. Oh. Itu dari dulu saya berdoa sama Tuhan, saya mau suami yang bisa berdoa bareng, ministry bareng, menyembah Tuhan bareng, dan itu dikabulkan Tuhan. Wah. Itu udah pada senggol kanan kiri, gak apa-apa jadi istri hamba Tuhan, gak apa-apa gitu. Ya itu. Seperti itu sudah Ci Yosefin. Dukanya satu aja ini. Ci Dukanya Yosefin. satu aja itu ya? Duka. Harus menjaga aja ya? Bantu saling menjaga, terus juga harus sedikit jaim lah. Ini kan udah istri Iya. hamba Tuhan kan nggak mungkin terlalu menggila gitu. Menggila. Menggila, oke. Nggak, maksudnya harus lebih tahu cara ngomong, Betul. cara sikapnya udah harus cocok dengan posisi. Posisi, oke. Oke. Itu susah enggak? Susah. Buat saya sih susah, tapi mungkin untuk istri-istri hamba Tuhan yang Istri-istri. lain lebih, Kalau Ci Epi dulu. Ini tuh Epi tuh ya, sering banget gendong Ebi, gandeng Emi. Iya. Lah, suaminya di mana? Lagi worship di sini, saudara. Ini gendong anak sambil gini. Saya, ini kok dukanya banyak, tapi kok bahagia. Ini boleh diceritakan? Boleh diceritain Ci Epi? Ya, sukanya pasti banyak toh ya. Sukanya Wih. semua lah. Karena ini jawaban doa ya toh. Wah. Jawaban doa saya. Tuhan pingin waktu pacaran, makanya pas masih jomblo berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen punya pacar yang bener-bener takut akan Tuhan. Yang nek megang gue ndak berani, tenan dikasih. Sampai sekarang ya jarang megang gitu. Loh, Iya, ke bawah kalau sih, gitu ke bawah. nggak ikut. Megangnya gitu. Iya. Ini jawaban doa saudara. Jadi saya sangat berbahagia lah. Bahagia. Tapi kalau dukanya ya begitu tahu. Dari sebelum menikah saya tahu bahwa callingnya adalah mengembalakan. Jadi ketika menikah saya tahu ke depan akan sangat banyak waktu. Love language saya itu kan sekarang quality time ya toh. Dan otomatis kalau beliau ini melayani berarti kan banyak waktu yang terbuang ya. Betul. Jadi ketika ya di rumah ya nangis-nangis gitu. Aduh kok ditinggal lagi. Tapi ya kami ini, tapi kami percaya hidup kami ini bukan kami lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Wow. Jadi apapun yang mungkin sepertinya ini suami yang ada di depan gitu. Suami-suami yang pegang mic di atas mimbar. Tapi saya percaya di belakangnya ada istri-istri yang selalu mendoakan, selalu mensupport. Ya, karena pikiran loh saudara, nek misalnya suamimu di depan, pulang-pulang istrinya cerewet ra karuan ya toh, komplain kamu tuh kok pelayanan, terus Ya, akhirnya itu enggak enak loh. Iya. Pulang rumah enggak enak loh. Jadi saya berkomitmen ketika sebelum menikah, saya sudah tahu bahwa panggilan beliau adalah untuk mengembalakan. Jadi ke depan saya pun juga akan ikut melayani. Ya, Walaupun dari rumah, untuk support dia, untuk Doa. berdoa, Betul untuk sekali. dalam tanda kutip juga mengorbankan semua yang saya punya juga Ya. buat Tuhan. Betul. Bukan buat dia, buat Tuhan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Menurut saya si Epi itu luar biasa banget Asul. Setiap minggu tuh gendong anak sama gandeng, gak pernah merengut. Ya tuh, gak pernah kayak, gak pernah kayak gitu. Soalnya yang ngomong juga banyak orang. Dibantu ngomong banyak orang. Oh enggak ya. Ini Gini, tuh gini. lagi dipuji malah mau jatuh kan. Soalnya lucu Emi. Mana Emi? Mana ya ini? Ya lucu soalnya. Jadi bener-bener yang memang ya harus tadi kata Cici Yosefin jaga image bener banget. Gak mungkin dong si Epi gendong sampai kayak, kan gak mungkin bener kan? Harus dengan tampang aku tuh berbahagia, bersuka cita itu walaupun mungkin nangis ya kan. Ternyata nangis loh kok Ferry. Itu
kalau kita meeting rayon tuh nangis loh ternyata. Ini rayon-rayon kalau lama meetingnya tuh nangis loh. Oke, terima kasih lanjut. jawabannya CFP. Terima kasih ya CFP ya. Selanjutnya, Terakhir nih, ini. terakhir dari Cilisya. Mungkin Tante Ko Hengki kan Lisya. Tante Tante dong. Lisya. Di mimbar kan Ko Hengki kan galak banget nih. Di Marah-marah. rumah tuh kayak gimana sih, Ci? Dan suka dukanya gimana? Gini, enggak ada dukanya. Oh, nggak ada. Nggak ada Bisa dukanya. dilihat dari berat badan. Bisa dilihat dari badannya berat ini tidak badan. menunjukkan tanda-tanda duka, ya kan? Kalau kita ngomong kita duka, loh kok gendut-gendut, nggak mungkin tuh ya kan, gitu kan. Malah suka terus, kenapa? Kalau dia habis khotbah, istri yang cakap apa? Kalau di rumah tidak mempraktekkan, langsung tak omongi. Tadi khotbahnya apa yo? Gampang banget ya, gampang banget. Nggak perlu marah-marah ya. Makanya nanti cari yang hamba Tuhan ya. Enak, wis toh, nggak ada dukanya. Suka terus ya toh. Tinggal nanti, ayo kemarin khotbah apa gitu. Enak toh? Enak dah. Udah gitu aja. Ya, terima kasih. Mungkin sekarang closing statement terakhir dari Ko Hengki, Pastor Ferry dan Pastor Michael. 1 menit mungkin, 1-2 menit. Ya, Closing statement. closing statement. Untuk teman-teman dalam pastinya tentang pacaran. Dan tentang hidup militan juga Ya, ya tentang soalnya. hidup militan. Closing statement ya. Jadi pokoknya saudara, Alkitab berkata sangat jelas. Diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan dibalik semua tatanan dari Tuhan yang dibalik mengakibatkan kerusakan yang parah. Ya, jadi ayo kita hari ini jadi anak muda tuh ya ayo yang militan gitu loh. Ya taklukkan hawa nafsumu, bisa kok. Ya, taklukkan hawa nafsumu, hidup yang benar, yang kuat sama Tuhan. Sekali lagi, ayo kejar Tuhan lah. Kalau saya kalau ngomong sama teman anak-anak Youth Fire, saya selalu berkata seperti ini. Kejar Tuhan. Nanti kamu dikasih ciptaan yang terbaik sama Tuhan. Kejar penciptanya dulu. Ya, seperti itu. Pokoknya jaga hidup. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih. Pastor Michael? Pastor Michael. Di tengah-tengah generasi kita yang meremehkan pernikahan, generasi yang meremehkan kayaknya hubungan laki-laki, perempuan, ayah dan ibu itu rusak. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk tahu bahwa pernikahan, hubungan yang diberkati Tuhan itu adalah desain Tuhan yang sempurna. Yes. Miliki itu. Tadi lucu ada yang bisa dijodohin ya. Kenapa penting untuk punya komunitas, membangun karakter? Saya untuk anak-anak youth saya di umur-umur tertentu yang saya lihat, mereka siap berkeluarga. Saya menjodohkan loh. Saya lihat kamu ini sama ini bagus nih. Match. Dan ada case baru ini, waktu mereka ketemu itu ternyata spark such a godly love dan memberkati. Dan kamu temukan itu di mana? Di rumah Tuhan. Kenapa kalian harus jaga manusia rohmu? Ingat, hubungan seks itu gak cuma badan, jiwa dan roh. Because sex itu the deepest, most intimate relationship. Itu puncak, itu peak. Kalau kamu udah rusak yang puncaknya, jalannya ke depan udah pasti rusak dan amburadul. Banyak orang yang misalnya merasa hubungan seks akan semakin dekat, yang laki tiba-tiba ngelihat yang perempuan jijik. Ini di luar pernikahan loh. Kenapa? Karena hubungan badan dikeluarkan dari blessing atau perlindungan Tuhan. Jiwamu rusak, rohmu rusak. Roh, jiwa, dan tubuh itu terpelihara dengan sempurna waktu kamu melakukan seperti desainnya Tuhan. Di tengah-tengah generasi yang lagi melawan pernikahan antara laki perempuan, hubungan yang sehat, suami, istri, ayah dan ibu. Saya berdoa kita semua akan bangkit, menyuarakan yang berbeda. No, pernikahan itu kudus, Yes. pernikahan itu benar, pernikahan itu heaven on Amen. earth. Oh, nice. Om Hengki, closing statement. Ya, saya mau kasih sebuah wejangan buat saudara, terutama yang cewek ya. Saya lihat istri saya ini adalah orang yang punya keluarga sangat harmonis, papa mamanya. Jadi dia tuh sampai statement berkata gini, whole dalam dirinya tuh penuh, gak ada lack. Bahkan waktu itu dia pun, istri saya tuh orang yang gak pernah cari laki. Kenapa? Kan dalamnya penuh. Such daddy's girl ya. Anaknya papi. Jadi istri saya tuh termasuk wanita yang gak pernah hunting cari cowok.
cowok cari dia banyak. Dalam hidup, dengarkan Bapak. Adam itu tidak pernah berinisiatif cari istri. No. Yang berinisiatif itu Tuhan. Adam itu dalamnya whole, penuh. Yes. Jadi dengerin anak-anak muda, dengerin. Kalau kamu dengan Tuhan itu penuh dalam. Kamu nggak akan pernah kesepian, kamu nggak akan pernah merasa kurang orang atau nanti Tuhan akan carikan buat kamu. Luar biasa. Tepuk tangan. Amin. Yang ngomong Tuhan loh, nggak baik dia seorang diri. Yes. Oke? Karena dalamnya Adam tuh dia jalan dengan Tuhan. In the cool of the day, dia jalan, dikasih nama 1 jutaan binatang. Karena dalamnya penuh. Ya saya lihat dalam istri saya. Makanya dia nggak pernah, kok pengen laki sana. Enggak, dalamnya tuh penuh. Nah makanya punyailah keluarga yang whole, penuh. Nanti anakmu akan nyaman, dia nggak pernah ganting. Dia akan cari calon suami yang akan datang, harus seperti my daddy lah. Wow. Itu istri saya, dia bilang, oh enggak standarnya papa saya. Jadi jadilah seorang ayah yang penuh buat keluargamu. Hidupmu akan jadi blessing buat putri-putrimu terutama. Oke? Itu statement saya buat saudara semua supaya saudara tahu jalanlah dengan Tuhan, nanti dalammu akan penuh. Amin. Wow, tepuk tangan dulu buat ketiga pasang Luar biasa ya, Sul. 2 jam narasumber kita. Gak kerasa ya. Karena memang ini, apa tadi Koyenggi. Nah, terima kasih. Ini, oke, terima kasih ya teman-teman ya atas pertanyaannya di Instagram. Maaf, belum bisa menjawab satu persatu. Betul. Dan kita tutup ya. Kita juga mau ucapkan terima kasih Terima dulu, kasih Sul. dulu Kepada untuk 3 Pastor pasutri. Michael dan istri, Pastor Pastor Ferry Ferry dan istri, Pastor Egy dan istri. Terima kasih bisa Kembali ke tempat. Kayak upacara ini ya, Iya, kembali ke tempat. tempat. Terima kasih. Bilang Terima sama-sama kasih. dong, terima kasih. Terima kasih. Gak cuma terima kasih ya, diterapin. Ya. Ya. Dicatat gak ini? Catat. Beneran. Beneran Tadi nggak? udah mulai segol-segolan. No. Tuh, kayak itu. Kayak ngode-ngode ya. Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Kita izin pamit. Saya Sultan. Saya Sharon. Sampai bertemu di lain kesempatan. God bless you. God bless you semuanya.